Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kita hari ini sehat semuanya. Salawat dan salam tersanjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan diskusikan tentang masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Nggak ada. Jelas kita nggak ada yang tahu. Kita manusia kok. Bagaimana tahu tentang masa depan? Terus ngapain juga kita bahas masa depan ini? Ya ini nih yang harus kita perbaiki. Cara pikir yang begitu itu harus kita perbaiki. Kenapa harus kita bahas masa depan ini? Perhatikan coba. Waktu kita kecil sering ditanya, mau jadi apa? Terus jawabannya apa? Dokter, pilot, guru, kepala desa, dan lain-lain. Tapi jarang yang menjawab jadi kiai, jadi pengusaha, jadi wirausaha. Oke, it's okay, enggak apa-apa itu. Itu kan dulu. Lah sekarang gimana toh? Terus kapan kita mulai diskusi ini? Ayo sekarang ini. Ayo kita mulai. Masa depan milik kita, betul nggak? Betul dong. Tanya sendiri, jawab sendiri. Lawang saya yang lagi ngomong, masa kalian yang mau jawab? Masa lalu adalah lawan kata masa depan. Bila ada kata masa lalu, jelas ada masa depan. Ya iyalah Pak, cepetan. Oke, ya wis, cepetan ya. Bila ada laki-laki, jelas ada perempuan. Ada kecil, ada besar. Ada putih, ada hitam, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Loh kok banyak? Ya begitulah hidup. Ada masa depan, ada masa lalu. Terus apa masa depan itu? Masa depanmu tergantung masa lalumu. Catat tebal-tebal, masa depanmu tergantung masa lalu. Loh kok dicatat? Iya, harus dicatat. Gemes saya sama kalian, kok tanya terus? Masa depanmu tergantung masa lalu. Contoh nih, sekarang kita bisa naik sepeda karena kita sebelumnya latihan bersepeda. Dari menuntun sepeda, mencoba naik satu kaki, lalu naik dua kaki, dipegangin sama ortu, lalu bisa ngodel sendiri, kadang jatuh, bangun lagi, hingga kita mahir naik sepeda. Masa depan itu bisa naik sepeda, sedangkan masa lalu itu adalah proses latihan kita naik sepeda. Oke, sampai di sini paham? Yo jelas paham toh, ya. Jadi masa depanmu tergantung masa lalumu. Ini saya ulang berkali-kali kalimat ini. Masa depanmu tergantung masa lalumu. Coba perhatikan, bilakah masa depan bulan Maret tahun 2021 adalah lulus dari SMK, maka sejak saat ini apa yang perlu disiapkan? Belajar dong Pak. Oke, semangat semuanya kur bareng-bareng mengatakan belajar. Bosen enggak? Ya bosen, tapi tetap harus belajar. Dan setelah itu apa masa depanmu? Setelah lulus, kerja, kuliah, wirausaha, menikah. Oh no, jangan dong. Lulus masa langsung menikah, jangan. Atau nganggur? Nauzubillah kalau nganggur. Itu bukan masa depan, sia-sia hidupmu sekarang. Oke, kita bahas satu-satu. Habis lulus dari SMK, kerja nih ya, kerja. Butuh apa kerja? Skill, kemampuan. Perlu disiapkan dengan belajar dan berlatih. Tuh ketemu lagi belajar dan berlatih sesuai kompetensi yang diinginkan. Akuntansi ya harus kompeten dong di akuntansi. Otomatisasi, tata kelola perkantoran harus pinter dong di situ. TKR oke. PBSM oh jelas. Bongkar pasang motor hidup, jangan bongkar pasang terus nggak hidup. TKJ apalagi, bongkar pasang komputer harus bisa dipakai lagi. Itu kompetensi namanya. Setelah lulus, lalu daftar di BKK, bursa kerja khusus, lalu tes, termasuk tes fisik nih. Terus lulus terus diantar ke PT, dicarikan kos-kosan, ditinggal, lalu kalian bekerja cari duit, dapat UMR nih 4 juta rupiah plus bonus lain-lain. Keren kan? Kalau lulus, masa depanmu adalah kerja. Itu yang dinamakan sebagai masa depan, yaitu kerja itu. Nah, terus bagi yang ingin kuliah gimana Pak? Oke, yang ingin kuliah, lulus SMK nih, lalu daftar SNPTN di sekolah negeri atau swasta lah ya, cari beasiswa, lalu diterima, lalu berangkat universitas yang menerima, lalu kuliah 4 tahun dapat ilmu pengetahuan, dapat gelar sarjana S1, terus dapat beasiswa lagi dari S1 ke S2, lanjut di S2, terus yang mau lanjut lagi bisa ke S3, doktor, bukan selaman sumun selamet. 3S bukan, doktor maksudnya. Oke, itu kuliah. Sekarang bagian ketiga, lulus terus berwirausaha, kan keren. Yang pertama kerja, yang kedua kuliah, yang ketiga lulus terus berwirausaha, lalu jadi pengusaha.
Di dunia bahagia, mati masuk surga. Semua orang mau kayak gitu. Lulus SMK, besarkan usaha yang telah dirintis saat sekolah. Jangan lulus baru merintis usaha, telat dong. Kita mulai ini dari kelas 10, kita rintis usaha kita. Nanti kelas 3, oh sudah bisa beli rumah, pendapatan per bulannya 5 juta atau 10 juta, kan keren. Lulus, lalu membesarkan usaha. Nah, oke ya. Sudah ketiganya kita bahas. Jadi, masa depan tidak hanya satu saja. Boleh dong banyak. Kamu ingin kerja sambil kuliah, kan keren. Kerja sambil wirausaha, kan keren. Kuliah sambil wirausaha, kan keren. Gak ada salahnya. Pilih semuanya saja. Yang tidak mau ke Jakarta, ya nggak usah ke Jakarta. Cukup di desa saja. Jadi pengusaha di desa, jualan sayuran dan sebagainya. Jadi pengusaha sayuran, kaya, bahagia di dunia, terus mati masuk surga, nggak usah jauh-jauh. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudahi saja ini. Sudah cukup, ya, nggak usah terlalu panjang. Kalau begitu, mari tentukan masa depanmu mulai sekarang. Ingat, masa depanmu tergantung masa lalumu. Sekarang adalah masa lalu di bulan Maret yang akan datang. Tetap semangat, saya Shino Tamotsu. Lagi belajar bahasa Jepang nih. Raih masa depanmu, Anata no mirai ni totasu suru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.